Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, berjumpa lagi dengan aku di YouTube channel Harian Hasib, di mana channel ini kita jadikan channel yang bermanfaat untuk para pembisnis, terutama di usaha di bidang konter ya guys. Karena video-video ini kita akan membahas tentang dunia konteran lagi ya guys, dan tema pada video kali ini adalah kita akan membahas keuntungan dan kerugian pada usaha konter. Pastinya seru nih. Yuk simak terus video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini ya guys. Karena subscribe itu gratis, maka kalian wajib subscribe channel ini. Oke, udah pada subscribe? Yuk simak terus video ini. Let's go. Jadi kita akan bahas tentang keuntungan dan kerugian pada usaha konter ya guys. Dimana ketika membuka usaha apapun itu bidangnya pasti memiliki keuntungan serta kerugian. Dan pada video ini kita akan membahas keuntungan dan kerugian pada usaha konter. Tanpa banyak bacot, yuk langsung pada intinya. Jadi keuntungan yang pertama adalah permintaan yang konsisten. Jadi bisnis konter itu umumnya menawarkan produk yang sehari-hari dan memiliki permintaan yang konsisten guys. Orang selalu membutuhkan barang seperti halnya pulsa, voucher listrik, paket data, kemudian makanan ringan, kemudian minuman, alat tulis, serta produk-produk lainnya yang ada di usaha konter kita ya guys. Nah, jadi seperti itu ya guys. Ini kebutuhan orang yang tergolong konsisten tiap hari guys, harian gitu ya guys. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu adalah modal awal. Modal awal untuk membuka usaha konter ini tergolong rendah ya guys. Jadi ketika kalian memulai usaha konter bisa dilakukan dengan modal yang relatif rendah dan minim. Modal 3 juta juga bisa, 4 juta juga bisa. Intinya dengan modal yang rendah kalian sudah bisa memulai usaha konter guys. Jadi itu keuntungan berbisnis di bidang konter ini guys. Kemudian yang ketiga, keuntungan yang ketiga dalam berbisnis konter ini adalah potensi keuntungannya yang cepat guys. Biarpun di usaha konter ini persentase keuntungannya sedikit, sekitar 5% sampai 15%, namun itu sirkulasinya atau perputarannya sangat cepat guys ya. Sehingga kita cepat untuk memutar modal ya guys, terutama di bidang pulsa dan paket internet ya guys. Kemudian yang keempat keuntungan dari berbisnis konter yaitu adalah mudah dikelola. Di mana di bisnis konter ini untuk mengelolanya yaitu sangat mudah banget guys. Kalian tuh tidak perlu memiliki staf khusus yang harus mengkoordinir atau menjalankan bisnis konter ini guys. Cukup Anda sendiri sudah bisa menjalankan usaha konter ini guys. Dibandingkan dengan usaha yang lain yang harus membutuhkan karyawan atau staf khusus yang lumayan banyak, namun di konter ini cuman dengan satu orang sudah bisa dijalankan guys ya. Kemudian keuntungan yang kelima itu adalah keterlibatan dengan komunitas lokal guys. Maksudnya gimana? Bisnis konter ini sering kali menjadi bagian integral dari komunitas lokal. Anda dapat membangun hubungan dekat dengan pelanggan dengan
berinteraksi secara langsung dengan mereka, guys. Menciptakan rasa kebersamaan dan loyalitas pelanggan. Itu keuntungan yang kelima, guys. Jadi ada 5 keuntungan yang sudah kita jabarkan. Yang pertama yaitu adalah permintaan yang konsisten. Kemudian yang kedua adalah modal awal yang sangat minim. Sangat minim. Kemudian yang ketiga adalah potensi keuntungannya yang sangat cepat perputarannya. Kemudian yang keempat adalah mudahnya untuk dikelola karena tidak perlu memiliki staf khusus. Kemudian yang kelima adalah keterlibatan dengan komunitas lokal. Itu dari segi keuntungannya ya, guys. Nah, setelah kita bahas keuntungannya, kemudian kita akan membahas dari segi kerugiannya, guys. Kerugiannya dari bisnis counter ini adalah persaingannya yang sangat ketat. Jadi yang pertama itu adalah persaingan yang sangat ketat. Karena di sini bisnis counter ini sangat mudah untuk dijalankan, maka semua orang tuh bisa menjalankan bisnis counter ini. Sehingga persaingan di bisnis counter ini sangat cepat, sangat ketat banget ya, guys. Sehingga perlu kalian untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas dari produk counter Anda. Itu caranya untuk menyelesaikan problem dari persaingan yang ketat ini. Kemudian yang kedua adalah rentan terhadap perubahan tren, guys. Dimana bisnis counter ini sangat rentan sekali terhadap perubahan tren dan preferensi pelanggan. Jadi Anda harus memantau tren pasar dan menyesuaikan produk layanan Anda agar dapat diterima di kalangan konsumen ya, guys. Contohnya seperti apa? Dulu di tahun 2020-an ke belakang itu orang tuh biasanya membutuhkan pulsa paket. Namun di saat sekarang ini yang dibutuhkan oleh para pelanggan itu adalah top up e-money, guys. Itu adalah perubahan tren-tren yang harus kalian ikutin seperti itu. Kemudian yang ketiga kerugiannya yaitu adalah ketergantungan pada pasokan barang. Maksudnya gimana? Keberhasilan bisnis counter ini sangat tergantung pada ketersediaan pasokan dan kualitas pasokan barangnya itu. Jika pasokannya itu terganggu atau terjadi kenaikan harga, maka dapat mempengaruhi terhadap kelangsungan bisnis counter kalian. Seperti itu, guys. Paham nggak yang ini? Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika di usaha counter ini, ketika kalian tidak memiliki produknya, tidak ada pasokan barangnya, maka kalian tidak bisa jualan. Seperti itu ya, guys ya. Kemudian yang keempat kerugian yang ketika kalian menjalani usaha counter ini. Yang keempat itu sangat rentan sekali terhadap perubahan peraturan. Maksudnya gimana? Bisnis counter ini juga dapat terkena dampak peraturan dan kebijakan seperti peraturan pajak, peraturan kesehatan dan keamanannya. Contohnya seperti apa? Kalau di bidang counter itu salah satu yang sangat kena sekali peraturan registrasi terhadap kartu atau SP atau kartu baru yaitu ya. Karena di sebelumnya kebijakannya tanpa perlu diregistrasi menggunakan NIK dan KK. Setelah dilakukan kebijakan harus NIK dengan KK sehingga berpengaruh terhadap penjualan di kartu perdana itu, guys, untuk sendiri. Itulah
sangat rentan terhadap kebijakan peraturannya itu. Kemudian yang kelima ini guys, kerugiannya apa? Yaitu ketergantungan pada lokasi guys. Jadi semakin strategis lokasi Anda, maka semakin berhasil Anda dalam menjalankan bisnis konter ini. Namun ketika lokasinya tidak memungkinkan, maka tingkat keberhasilan di bidang konter ini juga sangat rendah guys ya. Sehingga lokasi ini sangat menentukan terhadap keberhasilan usaha konter kalian, seperti itu guys. Jadi ada 5 tadi kerugiannya juga. Yang pertama yaitu adalah persaingannya yang sangat ketat, kemudian rentan terhadap perubahan tren, kemudian yang ketiga ketergantungan terhadap pasokan barang, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu rentan terhadap perubahan kebijakan. Kemudian yang kelima ketergantungan pada lokasi. Jadi seperti itu juga kerugian pada usaha konter ada 5 juga. Namun yang harus kalian garis bawahi, mempertimbangkan keuntungan dan kerugian di bidang konter ini, kalian bisa dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ini bisa kalian jadikan acuan untuk membantu kalian memahami risiko dan potensi dalam bisnis konter ini guys ya. Penting untuk melakukan riset pasar dahulu dengan cermat dan merencanakan dengan baik sebelum memulai usaha di bidang konter ini. Oke guys ya, jadi seperti itu pembahasan pada video ini, semoga menginspirasi dan jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, thank you, bye-bye.